Gus Dur, bagaimana tanggapan Gus Dur terhadap peran dari misi baru itu, Gus Dur? Ya, saya sebagai warga negara melihatnya dari sudut Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar itu memberikan kemerdekaan kepada siapapun. Jadi nggak bisa kalau peraturan bahwa seseorang nggak boleh pakai jilbab karena itu katakanlah menggemborkan Islam tertentu, bukan. Jilbab itu hanya dipakai oleh orang yang ingin, gitu aja kan. Jadi nggak boleh dilarang. Sebaliknya yang Kristen juga nggak boleh dilarang. Pakai apa kayak situ terserah. Nah, jadi di sini kita melihat sebuah kenyataan bahwa tidak benar kalau orang harus berjilbab, juga tidak benar kalau orang harus dilarang berjilbab. Dua-duanya melanggar Undang-Undang Dasar. Sepanjang hidup Gus Dur ataupun pembacaan Gus Dur, adakah pengalaman-pengalaman yang menarik secara pribadi dari Gus Dur, dialog dengan teman-teman atau saudara-saudara di Kristiani itu, Gus? Ya nggak ada apa-apa sama pandangannya kok. Cuma pernah ada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat bahwa seorang warga negara di sana boleh aja bendera Amerika Serikat dipakai celana dalam. Ya boleh loh, kata Mahkamah Agung boleh, ya boleh. Itu kemerdekaan yang terlalu jauh menurut saya. Masa diurusin? Enggak, maksudnya apakah dalam masalah perda itu juga peranan Mahkamah Agung di Indonesia juga memiliki peran yang besar, Gus ya? Ya, iya ya, tentu saja. Persoalan apakah itu melanggar undang-undang ataupun tidak itu, Gus ya? Bung Guntur, ini ada pertanyaan via SMS dari Pak Adi di Jakarta. Bagaimana sebaiknya umat Islam memahami kristenisasi? Selamat pagi, Gus Dur. Halo? Ya, selamat pagi, Bu. Gus Dur, bagaimana pendapat Gus Dur tentang tim pembela Muslim, Gus Dur? Dia hanya muncul di saat ada selebriti seperti misalnya KPS. Kenapa dia tidak berteriak di saat ada HAM yang di Malaysia, di Arab? Itu kan banyak Gus Dur, warga kita yang diperlakukan tidak adil. Kenapa mereka tidak teriak-teriak yang itu, Gus Dur? Makasih. Ya, kita nggak cocok dengan selera kita mungkin, tapi bahwa tim pembela itu diperlukan sesuai dengan aturan hukum, ya silahkan, nggak ada apa-apa. Saya terus terang aja di sini, saudara siapa itu yang paling sering bela-bela itu, ya, sering ketemu saya, ngobrol-ngobrol, ya apa-apa saya bilang, pendapat saya begini, pendapat Anda begitu, terserah. Ya, jadi begitu, Bu. Perkara bahwa yang bela di Saudi Arabia itu urusan sana, bukan urusan sini. Memang dikesankan bahwa tim pembela Muslim itu misalnya membela bila ada konflik itu, Gus, semacam antara Islam dan Kristen gitu. Nah, iya, dan mesti yang Islamnya menang. Iya, maunya, gitu. Maunya. Lah, tapi sebenarnya itu Undang-Undang Dasar kan menjamin bahwa di sini penafsiran dari Mahkamah Agung itu penting sekali. Cuma salahnya adalah Mahkamah Agung sendiri nggak penakut, lah itu susah. Persoalan juga itu, Gus. Persoalan juga. Ya, tadi Pak Yanes ada pertanyaan tentang masalah kristenisasi. Ini juga menjadi tema yang sebenarnya ada ketegangan, ada kecurigaan antara umat di bawah. Apa sih sebenarnya kristenisasi itu yang dipahami oleh pihak gereja sendiri tuh? Ya, saya kira di dalam tubuh kekristenan di Indonesia sudah banyak lapisan di dalamnya yang menolak program-program sistematis kristenisasi yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Tetapi pada arus bawah memang kami harus akui teologi yang masih berkembang dan yang masih diajarkan itu memang teologi untuk memindahkan orang dari yang bukan Kristen menjadi Kristen sebagai panggilan yang luhur dari agama Kristen. Ini teologi yang formil masih ada di arus bawah dari kekristenan di Indonesia, dan ini menampakkan diri di dalam suatu dorongan yang sangat kuat untuk orang-orang Kristen
yang mereka sebut mengabarkan Injil. Artinya membuat orang lain sesudah mendengar berita Injil itu memutuskan pindah agama masuk Kristen, sehingga terjadi pertambahan jumlah orang Kristen di Indonesia. Nah, ini yang umumnya orang kaitkan. Sementara dari pihak Kristen ada yang membela, kami bukan melakukan kristenisasi tapi mengabarkan Injil. Tapi menurut saya ujung-ujungnya dari pekabaran Injil itu sama dengan kristenisasi, yaitu menghasilkan orang-orang yang pindah agama masuk Kristen. Nah, saya kira hal ini akan menyinggung perasaan dan hati banyak orang yang bukan Kristen. Seperti juga kalau kami menghadapi orang-orang yang bukan Kristen yang bermaksud memindahkan orang Kristen pindah menjadi agama yang lain. Jadi di sini harus dikembangkan sebuah pemahaman yang baru untuk tidak melakukan misi agama yang berupa proselitisasi atau pemindahan orang dari agama yang lama menjadi agama yang baru menurut agama si pemberita Injil. Nah, itu yang pertama, harus dikembangkan sebuah pendekatan yang berbeda. Bagaimana misi agama itu bukan lagi misi proselitisasi, pemindahan agama orang lain ke agama yang sendiri, tapi sebuah usaha untuk saling bertumbuh bersama begitu, antara yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Nah, ini yang saya kira harus dipahami oleh banyak warga gereja. Kristenisasi ataupun pekabaran Injil yang terprogram itu memang akan menimbulkan banyak penilaian dan kecurigaan dari pihak-pihak yang bukan Kristen. Dan kristenisasi itu dilawan dengan islamisasi yang akhirnya ada benturan di masyarakat di bawah itu ya. Iya. Ya, begitu ya. Betul. Ya. Dan begini ya. Iya, silakan Gus. Banyak sekali orang-orang Islam itu jengkel terhadap hasil-hasil dari globalisasi. Muncul penduniaan nilai-nilai di situ itu. Jadi kita harus ingat juga, tidak disengaja menjadi proses pendangkalan agama yang terjadi begitu. Karena apa? Karena dengan adanya dengan adanya globalisasi itu menuju kepada satu nilai. Seperti anak-anak kita makan McDonald, ya, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Itu seolah-olah ya dari Islam itu lalu wah, bahaya untuk Islam. Padahal belum tentu bahaya. Anak saya pada makan itu ya tetap aja biasa. Ya, cuma kalau banyak-banyak saya nggak boleh, bukan karena alasan agama, alasan kesehatan. Ya, jadi begitu masalahnya itu. Seringkali orang itu marah kepada globalisasi dengan nilai dunianya itu. Lalu punya saya lebih hebat, lebih bagus. Akibatnya begitu. Dimanapun Anda berada, pemirsa, tetap bersama acara Kongko bareng Gus Dur.